Gantikan. Di tengah derasnya industri musik yang berada di arus utama, keroncong hanya diminati oleh segelintir kalangan muda. Padahal musik tradisi perpaduan ini sempat berjaya di era 60-an. Yasmin Alvina menemui Ratu Keroncong Waljina. Dan kepada Yasmin, ia mengutarakan kegelisahannya akan eksistensi kesenian ini. Di tengah kekhawatiran itu, ada sejumlah musisi remaja yang berambisi untuk mempopulerkan musik keroncong dengan cara yang berbeda. Berikut liputan Yasmin Alvina selengkapnya. Walang kekek mencok neng tenggok mabur balik mencok neng pari aja nganyek ya Mas karo wong wedok yen ditinggal lunga setengah mati. Walang Kekek, sebuah lagu yang membentuk citra sang penyanyi menjadi seorang legendaris. Waljina tidak pernah menyangka keputusannya putus sekolah berujung pada kesuksesan karir sebagai Ratu Keroncong. Kepada saya, sang legenda menceritakan perjalanan karirnya sejak usia amat belia. Ya, awal karir saya waktu itu saya sudah sering siaran di RRI dan RRI mengadakan perlombaan Ratu Kembang Kacang. Alhamdulillah saya dapat nomor 1. Setelah itu saya diparani oleh Lokananta mau direkam kembang kacangnya. Oke, itu usia berapa, Bu? Usia saya baru 12 tahun. Ya saya masih kecil banget. Nggak boleh sebetulnya sama orang tua. Katanya menjadi ledek gitu. Akhirnya dibolehkan sama orang tua, prosesnya gimana, Bu? Prosesnya ya setelah saya laris nyanyi itu dapat uang banyak itu lah. Terus diperbolehkan oleh orang tua. Menyangka nggak, Bu, kalau misalnya keputusan Ibu pada umur 12 tahun ingin menyanyi keroncong itu membawa Ibu sebagai jadi Ratu Keroncong gitu? Iya, ya tidak menyangka. Iya, tidak menyangka sama sekali. Saya kalau mau jadi Ratu Keroncong tuh, ya orang-orang memberikan nama begitu. Musik keroncong di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak tahun 20-an. Pada masa itu hanya ada 3 genre musik yang dikenal luas, yaitu seriosa, pop, dan keroncong. Waljina sendiri sudah lebih dari 50 tahun mendedikasikan diri untuk musik keroncong. Berbagai upaya dilakukan agar musik keroncong tetap lestari. Mulai dari sanggar musik hingga partisipasi dalam solo keroncong festival demi sebuah regenerasi. Namun, ternyata itu saja tidak cukup. Waljina menceritakan kegelisahannya apabila musik keroncong diakui sebagai budaya dari negara lain. Karena saya tuh pernah diundang Malaysia untuk mempelajari keroncong di Malaysia. Itu saya sudah teratapan itu. Di sana itu keroncong itu maju banget. Kuliahnya aja sudah Ada jurusannya? Ada jurusannya. Gimana? Apa enggak takut itu saya. Lah itu saya ngangsek, saya kepengen, makanya saya menjadi itu anak-anak saya pulang keroncong tuh biar ada saya nanti yang meneruskan gitu. Saya usul sama Pak Wali Kota, Mbok kita dimasukkan ke UNESCO, ya itu ke UNESCO itu sama Pak Wali Kota, tapi Pak Wali Kota bilang kalau ke UNESCO itu mahal banget. Itu harus mencari tokoh-tokoh yang betul-betul keroncong gitu. Kan Ibu tokoh yang betul-betul keroncong, ya kan? Iya, itu. Tapi kan belum cuma satu, harus banyak. Pengamat sekaligus kritikus musik Benz Leo mengapresiasi perjuangan Waljina mempertahankan eksistensi musik keroncong di Indonesia. Menurut Benz, di usianya yang sudah lanjut, Waljina masih memberikan kontribusi yang berdampak pada pergerakan musik keroncong. Di Kota Solo itu ada 3 tokoh yang luar biasa di musik keroncong. Pertama adalah almarhum Pak Gesang, kemudian Pak Anjar Ani. Pak Anjar Ani ini adalah pencipta lagu, dan satu lagi adalah Ibu Waljina. Tapi yang kelihatan bertahan sampai saat ini adalah Ibu Waljina karena beliau masih aktif menyanyi
Ini menunjukkan bahwa beliau ini adalah tempat orang untuk berharap agar musik keroncong bisa bertahan. Meski demikian, meregenerasi musik keroncong tak bisa bergantung kepada sang ratu keroncong saja. Diperlukan banyak penerus demi musik keroncong bisa tetap didengar. Bensleo pun optimis jika ketiga upaya melestarikan musik tradisional ini dilakukan dengan konsisten, apresiasi masyarakat akan musik keroncong dapat terbentuk. Lembaga-lembaga lomba seperti halnya festival musik keroncong remaja itu harus ada, tidak sekedar di pusat Jakarta tapi juga di daerah-daerah. Kemudian yang tidak kalah penting, kalau perlu sekolah-sekolah yang ada kaitannya dengan kurikulum kesenian itu memasukkan musik keroncong ini sebagai bagian dari kurikulum di sekolah, terutama di SMA. Itu saya kira cukup menarik, Mbak. Karena terus terang kalau tidak dimulai dari sekarang, sebetulnya regenerasi itu sulit terjadi, terutama di industri rekaman. Yang terakhir yang tidak kalah penting, adakan juga lomba cipta lagu keroncong. Karena kalau ada penyanyinya, tidak ada lagu baru, maka ada sesuatu yang hilang dalam industri rekaman. Sebab lagu baru itulah yang akan menjadi tolok ukur pergerakan musik keroncong. Di tengah kekhawatiran lunturnya minat akan musik keroncong, saya menemukan salah satu sekolah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur yang berkomitmen melestarikan kekayaan budaya Indonesia. Sekolah Pilar Indonesia ini memiliki pelajaran seni keroncong tersendiri. Anak-anak diperkenalkan alunan musik keroncong hingga mereka mampu mengaransemen ulang lagu-lagu hits masa kini dengan unsur musik keroncong. Salah satunya Zahra Ashifa. Sebagai pemimpin tim, ia mempelajari musik ini sejak 6 tahun lalu hingga akhirnya jatuh hati. Gimana tuh prosesnya, bisa diceritain nggak dari kamu pertama kali diperkenalkan sama musik keroncong sampai akhirnya kamu bisa main dan kamu cinta sama musik keroncong? Aku mulai suka musik keroncong itu karena diperkenalkan oleh Sekolah Pilar. Jadi kita belajar musik tradisional, ada jam pelajaran musik tradisional. Di situ kita belajar berbagai macam musik-musik tradisional dan salah satunya keroncong. Sering belajar terus jadi jatuh cinta. Dulunya saya nggak tahu apa itu musik keroncong. Sekolah Pilar Indonesia mengadakan festival keroncong muda yang diadakan setiap tahun dengan tema berbeda. Tujuannya untuk mengasah kreativitas para remaja untuk tetap melahirkan karya-karya baru. Kalau menurut Ara sendiri, perlu nggak sih ada regenerasi musik keroncong? Perlu. Anak muda zaman sekarang kan sudah mulai bahkan merasa awam terhadap budayanya sendiri, terhadap pokoknya segala hal mengenai Indonesia. Mereka lebih condong kepada budaya barat karena globalisasi kan. Jadi menurut saya perlu keroncong ini diperkenalkan kembali ke generasi, mungkin dengan cara yang tadi mengaransemen lagu modern dan semacamnya, tapi juga memperkenalkan keroncong asli itu seperti apa. Apa yang dipelajari para murid di sini mampu menepis kekhawatiran tergerusnya keroncong dari khasanah budaya Indonesia. Apalagi jika seluruh pihak dari mulai pelaku seni, masyarakat hingga pemerintah turut memberi apresiasi. Seperti yang dirasakan oleh penyanyi keroncong Indra Utami Tamsir atau yang akrab disapa Iyut ini. Kemenangannya dalam AMI Awards tahun 2013 lalu membakar semangatnya untuk terus berkarya. Anugerah Musik Indonesia itu memilih album saya menjadi penyanyi keroncong terbaik. Saya merasa mendapat beban moral itu tadi karena
album saya itu Langgam gitu. Tetapi Langgam itu sendiri kan memang ada bagian dari keroncong. Sebagai salah satu seniman yang turut mengharumkan perjalanan musik keroncong di Indonesia, Indra Utami Tamsir bersyukur atas karya-karya yang ditelurkan oleh remaja-remaja di daerah yang pernah ia datangi saat menggelar konser musik keroncong. Merekalah yang patut didukung penuh karena memilih musik keroncong sebagai sarana untuk menyalurkan bakat. Perlu diketahui oleh publik juga bahwa setiap kota yang saya singgahi itu sebetulnya ada komunitas keroncong. Dan komunitas keroncong itu membina juga para keroncong muda, para musisi keroncong muda. Jadi jangan salah bahwa di setiap wilayah sekarang, di setiap provinsi sekarang ini ada komunitas keroncong muda, anak-anak muda. Dan saya juga melihat secara langsung mereka mengkolaborasikan dari berbagai genre musik, misalnya genre rock, genre pop, bahkan ada yang reggae. Ya, sudah ada sebetulnya, hanya tinggal medianya saja untuk memberi ruang lah ya. Di Sekolah Pilar, saya menikmati lantunan yang tengah dibawakan. Persepsi yang selama ini terbentuk bahwa musik keroncong adalah musik kalangan orang tua terbantahkan ketika melihat mereka memainkannya. Saya pun percaya, di tangan para calon musisi legendaris masa depan ini, masa kejayaan keroncong mampu berulang. Menurut saya, musik keroncong itu bisa dimainkan oleh orang dari berbagai umur. Bisa dari yang tua, muda, dan ya bisa dikenalkan ke anak kecil sejak dini. Jadi menurut saya, musik keroncong itu nggak harus digambarkan sebagai musik orang tua. Kita sebagai anak muda harus mainin juga.